di tim literasi digital. Ya, luar biasa, sangat gembira juga sih diajak gabung dengan literasi ini. Alhamdulillah. Saya yakin bahwa ini semua akan memberikan manfaat kepada kita semua dan khususnya juga kepada teman-teman yang lain yang akan menyaksikan tayangan ini. Oke, Ustaz, maaf melenceng. Sambil menunggu teman lagi mengonsep untuk skripnya, saya ingin bertanya Ustaz. Pentingkah kita menentukan target dan juga program-program di Ramadan itu, atau kita biarkan saja berlalu Ramadan seperti biasanya? Oh iya, setiap pekerjaan sih harus ada target. Iya. Minimal ada target yang akan kita capai. Yes. Nah, seperti kemarin kita tahu bahwa waktu kita anak-anak mungkin kita puasanya hanya setengah hari. Yeah. Kemudian setelah beranjak remaja mungkin puasanya sudah mulai full. Nah, setelah kita mulai full, kemudian kan umur kita juga bertambah. Ya, setidaknya ketika umur kita juga bertambah harus ada target bahwa ibadah kita juga harus kita tingkatkan kualitasnya. Masya Allah. Oke, Ustaz. Dan juga sempat kami riset. Kemarin saya tanya-tanya teman WA, kira-kira saya riset dan saya tanya-tanya mereka bahwa pentingkah ada program Ramadan, pentingkah ada begini-begini. Semuanya mengatakan penting, tapi tidak semua punya, bahkan hampir tidak punya semua. Mungkin ada referensi Ustaz program Ramadan apa? Mungkin seperti Ustaz Adi Hidayat menargetkan jamaahnya 30 juz. 30 juz. Juga ada keluarga yang menargetkan juz 30. Mungkin ada referensi lain Ustaz? Betul bahwa menghadapi bulan suci Ramadan yang akan datang harusnya kita menargetkan peningkatan kualitas ibadah kita. Contoh misal Ramadan kemarin mungkin kita jarang membaca Al-Qur'an. Nah, Ramadan ini kita harus istiqomah, kita harus yakin bahwa saya akan menargetkan misalnya minimal 1 kali hatam Al-Quran selama bulan suci Ramadan. Nah, bagaimana metode yang kita lakukan? Bisa dalam lembaran-lembaran Al-Quran itu kan ada sekitar 19 atau 20 halaman setiap juznya. Nah, kita bisa membaca Al-Quran 2 lembar setiap selesai sholat 5 waktu. Jadi dalam 5 waktu itu akan selesai 1 juz. Atau minimal misalnya kita targetkan bahwa dalam 1 hari saya harus baca 1 juz. One day one juz ya. Luar biasa ya. Jadi mungkin bisa juga Ustaz kita buat target bersama keluarga ya Ustaz, akan sekarang di rumah aja quality time dengan keluarga. Betul. Mungkin bisa saja kita buat target seperti misalnya harus selalu sholat berjamaah dan mungkin zikir bareng. Menanggapi situasi saat ini bahwa memang kita Ramadan ini memang beda dengan Ramadan yang lalu. Kalau yang lalu itu kita full di masjid, ngabuburit, sahur bersama dan lain sebagainya. Tapi Ramadan ini beda. Kalau Ramadan ini kita dianjurkan di rumah aja. Jadi semua ibadah kita tetap di rumah bersama dengan keluarga, sahur bersama dengan keluarga inti, berjamaah dengan keluarga inti. Kemudian yang lebih menarik lagi pada saat nanti kita bisa membuat target-target, misal contoh ya membaca Al-Quran. Kalau di dalam keluarga inti itu misalnya ada 5 orang, ya ibu, ayah, 3 orang anak. Maka ini bisa kita bagi per juz. Juz 1 ayah, juz 2 ibu, juz 3 kakak pertama, juz 2 kakak kedua dan juz 5-nya untuk ini. Dan itu digilir sampai hatam 30 juz. Itu sangat luar biasa. Masya Allah, mantap sekali referensinya Ustaz. Dan ngomong-ngomong untuk diketahui juga, kan ini kita tidak nantinya sholatnya tidak di masjid. Apakah sama pahalanya Ustaz? Sama, jadi saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa beribadah di rumah aja dan dengan di masjid itu sama sekali tidak akan berkurang nilai pahalanya. Karena yang Allah pandang bukan karena tempatnya, bukan karena waktunya, tapi yang dipandang oleh Allah dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang dipandang oleh Allah adalah keikhlasan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang utama. Jadi di rumah, apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, saya yakin bahwa di rumah jauh lebih baik dibandingkan ketika kita datang ke masjid dengan berkumpul dengan yang lain. Demi kemaslahatan